Ya, Anda masih mendengarkan Maja FM. Kita masih ngobrol soal PPDB online bersama teman-teman dari Dinas Pidanka, dari DPRD, dan juga teman-teman dari Telkom. Tadi Pak Amin sudah menyampaikan soal PPDB online yang akan dimulai tanggal 8 sampai tanggal 10. Itu untuk jalur prestasi dan beberapa jalur yang lain, kecuali zonasi. Karena zonasi nanti 28 Juni ya, masih lama gitu. Nah, secara teknis, ini di studio Maja FM sudah ada Pak Komari dari Telkom ya. Apakah sekarang sudah mulai siap dicoba-coba nih Pak Komari? Oke, terima kasih Mas Zeki ya. Sebetulnya saya ucapkan terima kasih pada Dinas Pendidikan dan Kota Mojokerto yang masih mempercayakan Telkom untuk melaksanakan aplikasi PPDB ya. Kita Telkom lagi yang melaksanakan aplikasi PPDB ini. Untuk sekarang untuk aplikasi sudah bisa dibuka. Jadi sama dengan tahun kemarin ada 2 alamat, yaitu untuk sekarang alamatnya ada 2 untuk demo sama yang untuk aplikasi yang real ya. Itu alamatnya ditot dengan alamat Mojokerto Kota .demo siap-pbbd.com. Itu untuk demo. Sementara untuk yang realnya itu Mojokerto Kota siap-pbbd.com. Oke. Kita sama dengan tahun kemarin, kita menyiapkan 3 model, yaitu ada web base yang dibuka di situ, kemudian ada aplikasi Play Store. Jadi bisa download aplikasi ya? Di aplikasi Play Store yaitu dengan namanya Siap PPDB. Nah, di situ nanti Siap PPDB, nanti di menunya ada nanti cari Kota Mojokerto. Oke. Di aplikasi ini udah kita siapkan cara pendaftaran bagaimana, terus jadwal-jadwal kapan itu udah kita siapkan semua. Oke. Jadi tahapan-tahapan nanti udah kita siapkan semua, tentunya sesuai dengan pedoman teknis yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Dan untuk pengaduan juga sudah dibuka di situ. Oke. Di lewat website juga bisa, lewat Play Store juga bisa. Untuk yang mungkin penduduk masyarakat Mojokerto masih gaptek dengan website atau Play Store, bisa lewat SMS. SMS ini ke formatnya ya. Formatnya PPDB nanti di situ nanti ketika nomor NISN-nya, nomor pendaftarannya, kemudian kirimkan ke 98108. Oke. Jadi kalau lewat SMS bagaimana dengan upload berkas dan sebagainya, Pak? Kalau SMS kan hanya report aja. Oh. Upload berkas bisa lewat pendaftaran, bisa lewat Play Store juga bisa. Oh, artinya lebih fokus pada pendaftaran itu bisa di Play Store atau di website gitu ya? Yeah. Oke. Tapi kalau repot bisa di SMS ya. Yeah. Oke. Nah, saya lihat coba websitenya nih PPDB yang siap ini, berarti di situ ada pilihan TK, terus SD dan juga SMP ya gitu ya. Kalau TK ini hanya menggunakan jalur zonasi ya? Atau Mas Putra mungkin bisa menambahkan ya? Oke. Baik, selamat pagi Mas Eki. Benar, TK memang hanya menggunakan jalur zonasi. Zonasi dalam hal ini domisili kelurahan. Domisili jaraknya. Nah, yang pertama ya otomatis yang kelurahan dan kecamatannya jadi satu dengan TK itu yang diprioritaskan. Oke. Seperti itu. Ini TK dan ini juga sama dibuka tanggal 28 Juni kalau zonasi ya? Ya, kalau semua zonasi mulai TK sampai SMP 28 Juni sampai dengan 1 Juli 24 jam. 24 jam. 1 Julinya ditutup pukul 24.00 ya. Iya, jadi nah, pembukaannya 28 Juni 7.30. Oke. Jadi itu yang diinget-inget Ibu ya. Karena yang punya anak pertama, nah ini anak pertama sudah waktunya masuk TK gupuh karena pengalaman sebelumnya belum ada gitu ya. Sehingga yang diingat-ingat adalah ketika TK itu mulai 28 Juni sampai 1 Juli pendaftarannya hanya mengandalkan jalur zonasi. Zonasi saja. Artinya kedekatan itu yang paling penting. Paling prioritas. Kalau kurang jelas bisa tanya ke TK setempat ya. Semua mulai tanggal 8 Juni itu semua sekolah itu diharuskan membuka posko memang. Mulai 8 Juni ya? Mulai 8 Juni karena 8 Juni kan di SD ada jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi mulai 8 Juni ini di SD dan SMP semua diwajibkan Pak Amin untuk membuka posko supaya warga masyarakat yang tadi disampaikan Pak Komari
kurang paham dengan IT itu bisa dilayani langsung. Jadi jangan sekarang ya, jangan sekarang. Belum. Karena kemarin sudah banyak yang WA ke saya, ini tanya-tanya, belum dibuka, nanti masih jauh. Ya. Kalau butuh informasi bisa langsung datang ke Dinas Pendidikan, menemui saya atau Kepala Bidang SMP Bu Luki bisa. Oke, jadi itu ya. TK, SD, SMP untuk jalur zonasi 28 Juni sampai 1 Juli. Jalur afirmasi. Ini ada jalur afirmasi, jalur pembinaan orang tua kalau di SD, tapi kalau di SMP ada tambahan lagi jalur prestasi sama kelas olahraga gitu ya. Ini bedanya apa Pak Maksudnya? Yang di mana ini? Jalur prestasi dan kelas olahraga? Kalau misal di SD memang nggak ada jalur prestasi ya? Nggak ada. Karena belum ada prestasi TK juara 1 nggak masuk. Karena memang dari kementerian memang kalau di SD tidak diperbolehkan untuk jalur prestasi. Ya. Oke. Jadi ini, dan selain jalur zonasi mulai 8 sampai 10. Ya, 8 sampai 10. Jadi saya jelaskan sedikit perbedaan di kelas penyelenggara SMP penyelenggara kelas olahraga ini SMP 1 2 4 yang punya prestasi olahraga ini tidak boleh ngambil jalur prestasi, harus jalur kelas olahraga. Yang punya prestasi olahraga harus ngambilnya jalur olahraga, jalur kelas olahraga di SMP 1 2 4. Nah, tapi kalau punya prestasi olahraga mau mendaftar di jalur prestasi ya bisa di SMP yang lain. Benar. Jadi misalnya ini ada juara badminton misalnya gitu ya. Dia ngambilnya di SMP 1, otomatis dia harus ngambil di kelas olahraga. Benar, seperti Tapi itu. kalau di SMP 3 karena nggak ada kelas olahraganya boleh ngambil di jalur prestasi. Ya. Jadi itu biar masyarakat juga paham gitu ya. Terus jalur afirmasi. Nah, seperti apa sebenarnya mekanismenya? Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi warga kota yang secara ini ya kurang mampu dan penyandang disabilitas. Jadi bisa dibuktikan dengan PKH, KIP ataupun SKTM. Dan ini mekanismenya setelah berkas lengkap kita verifikasi, kita serahkan ke sekolah masing-masing untuk mereka uji petik ke lapangan. Jadi misal ada SKTM baru ini, bulannya baru ini, tugas sekolah untuk memastikan benar enggak yang bersangkutan ini memang kurang mampu. Jadi seperti yang dilakukan di SMA. Jadi memang harus turun ke lapangan, kita verifikasi. Ini tugasnya sekolah masing-masing. Dan berkas-berkas semua itu harus diupload pada tanggal 8 sampai 10 ya? Benar. Oke. Ya, itu gambarannya Sobat Maja FM. Saya kembali ke Pak Komari ini ya, terkait dengan mengupload gitu ya. Ini kan soal teknis Pak ya. Sebenarnya ketika kita masuk ke jalur khusus, artinya bukan jalur zonasi pada tanggal 8 sampai 10, data-data apa saja yang disiapkan untuk memenuhi kolom-kolom yang tersedia itu Pak? Kalau kita kan di teknis, kalau data-data mungkin yang data persyaratan mungkin yang bisa lebih menjelaskan dari Pak Putra gitu ya. Tapi secara teknisnya kalau data itu misalnya ada yang belum selesai, apakah sudah bisa disubmit gitu? Belum bisa. Jadi tahapan dari non zonasi yaitu di tanggal 8 ya, tanggal 8 Juni itu semua online, pure online. Jadi semua mengunggah ke aplikasi. Tapi dengan ketentuan JPEG, ekstensinya JPEG, format JPEG, maksimal satu berkas itu 1 mega. Maksimal 1 mega. Seandainya lebih dari 1 mega, apakah sudah ada notif berkas Anda sudah akan ditolak, akan notifikasi, akan tidak diterima oleh sistem. Tidak diterima oleh sistem, tapi dapat notif ya. Notifikasi. Data Anda terlalu besar bahasanya gitu ya. Jadi sehingga dia bisa melakukan kompres. Iya. Jadi kalau dia di semua persyaratan tidak terunggah, jadi dia belum sukses untuk melakukan pengunggahan pendaftaran. Jadi kalau sudah dia mengunggah persyaratan semua dan persyaratan dari dokumen itu sudah sesuai dengan disyaratkan oleh dinas, dia akan dapat notifikasi sukses melakukan pendaftaran dan mencetak bukti pendaftaran. Nah, kalau misalnya nih ada yang unggah terus gagal, apa yang harus dilakukan gitu? Kita di Dinas Pendidikan ada open ya, kita open untuk posko. Jadi sekarang pun di masing-masing sekolah udah ada posko, di aplikasi sudah ada. Di situ sudah disiapkan untuk pengaduan. Jadi silakan sekecil apapun melakukan pengaduan di sistem. Sistem atau melakukan pengaduan di sekolah yang terdekat. Ya, nah itu kita akan pandu. Dari dinas akan melakukan pandu dan
saat pendaftaran itu ada posko yang kita buka, posko di SMP Negeri 1 ya, di SMP 1. Jadi kalau masyarakat kesusahan online bagaimana, silahkan datang ke posko. Tapi dan prosedur ini ya prokes ya, protokol kesehatan. Jadi artinya kalau bisa ketika ada permasalahan kesulitan ngunggah, padahal itu masalahnya di berkasnya, ya usahakan mengadu ke posko di sistem gitu ya, atau tanya lah bahasanya gitu ya. Kalau nanti masih kesusahan juga silakan datang ke posko yang ada di SMP Negeri 1 ya. Atau kalau misalnya susah lagi datang ke sekolah tujuan, biar nanti ada posko di situ juga diarahkan gitu ya. Sebenarnya masyarakat ini sudah familiar dengan PPDB online di Kota Mojokerto karena sudah digelar beberapa tahun gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang lupa, ada yang nggak inget, ada yang bingung gitu. Nah, ketika masuk ke jalur non zonasi, artinya bukan jalur domisili gitu ya. Sebenarnya apa yang harus disiapkan oleh para orang tua ketika mau upload berkas atau berkasnya sudah ada karena sekolah di kota gitu? Terima kasih Mas Zeki. Selamat pagi juga kepada seluruh warga Mojokerto, khususnya Kota Mojokerto. Terkait untuk data apa saja yang perlu disiapkan di jalur selain zonasi. Nah, ini ada 3 jalur, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Nah, terkait jalur afirmasi ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki SKTM, KIP, dan PKH. Kemudian yang perpindahan tugas orang tua ini memang harus melampirkan SK perpindahan tugas orang tua ya. Kemudian yang prestasi ini memang harus memiliki sertifikat prestasi kejuaraan baik akademik maupun non akademik. Nah, mungkin kita awali dengan jalur afirmasi dulu gitu. Masyarakat biar paham betul. Artinya jalur afirmasi ini memang jalur khusus untuk warga yang kurang mampu dan disabilitas ya. Disabilitas. Sehingga syarat-syarat bukti-bukti yang menunjukkan ketidakmampuan atau disabilitas ini harus benar-benar ada. Ada. Kalau tidak mampu berarti PKH, SKTM. SKTM itu berarti ngurus baru boleh? SKTM memang kalau memang sebelum tanggal pendaftaran berarti masih pokoknya masih berlaku ya. Karena ada masa berlakunya sebelum kan, tanggal pendaftaran. Jadi itu dari sekolah. Dan itu nanti tugas dari sekolah yang dituju untuk verifikasi ke lapangan. Itu memang ada. Ya, jadi biar nggak ngaku-ngaku miskin dapat SKTM, ternyata enggak. Nah, itu ya. Karena afirmasi ini ada di jalur di jenjang SD dan jenjang SMP. Jadi paling tidak adalah sama syaratnya. Kalau yang untuk SMP kan sudah dimulai dari SD itu kan sudah ada data-datanya, itu sudah pasti ada. Betul. Artinya ketika PKH jelas sudah ada datanya, itu kan. Jadi datanya PKH, SKTM, surat-surat yang dimiliki. Kalau dari SD ke SMP biasanya ada lagi pendukung KIP. KIP ya. Nah, itu punya. Tapi kalau yang TK mau ke SD kan belum ada. Jadi PKH ataupun SKTM. Jadi nanti Mas pakai PKH bisa nggak? Bisa. Pakai KIP bisa nggak? Bisa ya. Gitu ya. Artinya surat keterangan yang menunjukkan bahwa ini memang tidak mampu gitu ya. Kalau disabilitas, ini biasanya surat keterangan dari mana ini? Apakah dari dinas sosial atau dari mana? Bisa dari manapun Mas Eki. Entah dari dinas sosial ataupun mungkin ya yang misal yang bersangkutan ini tidak punya surat keterangan apa-apa juga bisa ke dinas. Saya penyandang disabilitas kan kelihatan toh anaknya. Secara fisik gitu kita ya. Bantu daftarkan nanti. Artinya ketika ada penyandang disabilitas gitu, tapi karena tidak punya surat keterangan karena harus diupload ya. Ya kalau nggak punya surat keterangan ya datang saja ya, karena secara fisik kan kelihatan. Benar. Nah, sehingga nanti bisa bahasanya carikan solusinya untuk diuploadnya gitu ya. Terus perpindahan orang tua. Nah, ini jalur ini memang untuk memfasilitasi orang luar kota yang kerja di kota, anaknya ikut, masa nggak boleh sekolah gitu ya. Syaratnya apa aja Mbak? Syaratnya adalah yang pasti adalah SK perpindahan tugas dari orang tua. Jadi orang tua yang bertugas pindah tugas dari kota atau kabupaten manapun pindah ke Kota Mojokerto harus menunjukkan dan melampirkan kemudian upload berkas terkait SK orang tua tadi. Jadi misalnya nih TNI Polri, orang ini orang
Semarang sebenarnya, tapi sudah pindah ke Kota Mojokerto. Mau nggak mau ada surat tugasnya ya. Itu kalau resmi. Kalau misalnya ini ada perusahaan swasta, anggaplah Maja FM misalnya, ada karyawan yang rumahnya sebelumnya orang dari misalnya Semarang gitu, tapi dia sekarang kerja di sini dan anaknya tinggal di sini gitu. Apakah bisa SK dari Maja gitu? Surat pindah dari Maja. Ada surat tugasnya? Boleh. Oh, boleh ya. Jadi boleh ya. Tapi tetap nanti akan ada uji petik. Betul. Ya, itu yang harus dicatat gitu ya. Nanti akan ada uji petik gitu ya. Oke. Kelas prestasi sama olahraga tadi mungkin bisa direview lagi yang disampaikan Mas Putra tadi, Mbak ya. Karena ada kelas prestasi sama kelas olahraga, mungkin Mas Putra ya. Oke, jalur prestasi ini memang kita tahun ini sama seperti tahun kemarin, yaitu prestasi berupa sertifikat kejuaraan yang di-upload. Ini akademik maupun non akademik. Sertifikat kejuaraan, ya, akademik maupun non akademik. Ini suratnya dari siapa sertifikatnya ini? Oke, yang prioritas dari Dinas Pendidikan. Oke. Ini Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten maupun Provinsi. Terus dari KONI, dari Dispora Par, dari Kemenak. Ini yang menjadi prioritas. Jadi prioritasnya dari lembaga resmi seperti Dinas P&K Provinsi dan Kota, Kabupaten, terus Dispora, terus juga Kemenak, KONI. Ya. Ini yang. Tapi kalau misalnya ada juara satu lomba apa yang mengeluarkan ternyata kecamatan, apakah juga diakui gitu? Ini menjadi seleksi saat tergantung sekolah mana yang dituju. Misal ke SMP 1. Ini akan lebih selektif karena pasti SMP Negeri 1, 2, 4 ini pasti tujuan kan. Ada dua prestasi juga kan? Ini kita seleksi banget selektif, kita lebih selektif. Jadi misal yang jalur prestasi ini banyak, akan kita prioritaskan yang dikeluarkan tadi lembaga-lembaga resmi tadi. Oke, jadi itu acuannya. Ya. Tapi yang perlu dicatat adalah sertifikat harus disiapkan. Ya, dan ambil salah satu yang paling bagus, yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Misal juara 1 tingkat kota dia punya, dan juara 3 tingkat nasional dia punya, ya lebih baik tingkat nasional ya daripada 1 tingkat kota ya. Oke. Jadi sekali lagi ada 2 jalur, prestasi dan juga olahraga. Kalau jalur prestasi olahraga itu khusus SMP 1, SMP 2, dan SMP 4. Dan SMP Negeri 4. Nah, ini jadi saya jelaskan lagi, yang punya prestasi olahraga dan ingin mendaftar ke 3 SMP tadi, SMP 1, 2, 4, ini harus ke kelas olahraga. Tapi kalau dia pengen ke jalur prestasi, ya ambil prestasi yang bukan olahraga. Oke. Gitu. Jadi kalau prestasinya akademik bukan olahraga, ambil jalur prestasi. Benar. Di SMP 1, 2, dan 4. Benar. Tapi kalau punya prestasi olahraga harus masuk ke kelas olahraga. Saya nggak mau ke kelas olahraga, ya jangan di SMP 1, 2, dan 4. Pilih di SMP yang lain, karena prestasi olahraga bisa masuk di jalur prestasi gitu. Benar. Oke. Ini saya kembali ke Mbak Luki terkait dengan pagu. Sebenarnya pagunya gitu ya, apakah ada aturan baru terkait dengan pandemi ini, atau sebenarnya tetap sama atau gimana, Mbak? Kalau untuk pagu ini tetap sama seperti tahun sebelumnya ya. Jadi untuk pagu tahun ini semuanya ada 2080. Jadi tetap sama. Jadi untuk yang di SMP 1 sampai dengan 9 jumlah rombelnya juga tetap sama. Jadi tidak ada perubahan karena memang kita tidak boleh menambah rombel. Oke, ya. Tidak boleh menambah rombel. Kalau persentase dari zonasi non zonasi seperti apa? Untuk persentase untuk zonasi itu sebesar 65%, kemudian afirmasi itu 15%, perpindahan tugas orang tua 5%, dan yang terakhir adalah prestasi sebanyak 15%. Oke, saya ke Pak Komari dulu terkait dengan masalah teknis tadi yang belum kita singgung. Soal teknis, Pak, sebenarnya kalau masyarakat mau daftar, ya kalau pakai handphone itu bisa nggak gitu? Untuk pendaftaran kita buat permudah ya. Kita bisa untuk aplikasi di website, sama handphone. Cuman kita sarankan mendingan pakai website. Di website aja kalau handphone kan, karena kalau handphone untuk capture gambar itu kan kadang-kadang tergantung dari kualitas ini ya, kualitas handphonenya peserta calon peserta didik. Kalau handphonenya bagus biasanya kan
kualitas gambarnya lebih dari 1 mega. Jadi kalau lebih dari 1 mega akan ditolak oleh sistem. Maksimal itu kita syaratkan 1 mega dan formatnya JPEG. Dan kalau untuk pendaftaran kalau yang lewat gadget itu kan kecil-kecil ya, mungkin ya lebih kita siapkan, tapi kita lebih sarankan pakai yang web-based-nya aja. Jadi intinya tetap daftarnya di website ya, bukan di aplikasi ya, tapi di websitenya ya. Tapi ketika upload data bisa lewat komputer, bisa lewat handphone, bisa semua ya. Tapi yang jelas jangan sampai melebihi 1 mega. Karena kalau lebih 1 mega nanti akan ditolak oleh sistem dan nanti upload datanya nggak lengkap gitu ya. Ya, itu informasinya Sobat Maji FM. Barangkali ada yang mau tanya-tanya, boleh WA-nya bisa dicek, atau Anda mau gabung boleh telepon silakan di 326 100. Ya, ada? Ya, ini dari Pak Daru, pengen tanya kalau kerja di luar kota tapi tinggalnya di Kota Mojokerto. Nah, ini kalau anaknya ikut neneknya ini di kawasan kabupaten, apakah bisa daftar untuk PPDB untuk SMP? Warga luar kota, kakaknya ikut neneknya. Kakaknya ikut neneknya di kabupaten, berarti warga kabupaten dong ya? Enggak bisa di kota. Ya, nanti akan dijawab ya. Tapi sebelumnya kita penelpon dulu. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Bu Nining. Bu Nining. Silakan Bu Nining. Iya, mau tanya bedanya afirmasi sama yang lain tuh apa ya? Maksudnya itu cuman buat jalur masuknya aja, atau emang dapat kayak gratis SPP, gratis apa gitu, atau gimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nining ya yang sudah bergabung. Bedanya jalur afirmasi dengan yang lain itu apa? Apakah jalur afirmasi itu nanti kalau masuk ke afirmasi itu termasuk ada bebas SPP, ada intinya dilayani seperti orang yang kurang mampu gitu ya? Gitu. Pak Amin ya. Izin pertama terima kasih Maja FM, terima kasih Bu Wali, niatnya Bu Wali Kota dan ke Komisi 3 DPRD, kami akan mempermudah masyarakat via online. Prioritas utama memang warga Kota Mojokerto. Warga kabupaten meskipun bersekolah di Kota Mojokerto SD-nya bisa setelah warga kota terpenuhi semua. Kemudian afirmasi segala macam itu bisa semua. Jadi ada jalur prestasi afirmasi. Intinya meskipun tidak afirmasi pun Bu Wali punya program gratis. Jadi mulai angkutan kota gratis, seragam gratis, sepatu gratis, tas dan buku gratis. Jangan khawatir. Jadi itu hanya jalur masuknya saja. Kami paham masyarakat Kota Mojokerto tidak butuh janji, tapi butuh bukti. Kami buktikan dengan online ini. Online ini semua transparan, insya Allah terbuka, dan Komisi 3 beserta Dinas Pendidikan sangat terbuka atas masukan-masukan ini. Monggo disampaikan lewat website kami. Kami juga ada kanal curhat ning kita, ada kanal Dewan juga sangat terbuka. Komisi 3 monggo disampaikan. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Pak Mul yang Tojong, mantan ketua DPRD, sekarang anggota DPRD, dan Pak Agus Mulyadi Sanjaya ini. Monggo sama Telkom. Ya, Pak Mul atau Pak Agus ini. Ya, ini masyarakat kan wajar juga tanya ya. Ada jalur afirmasi. Ini jangan-jangan seperti bidik misi. Masuknya dan selanjutnya gitu kan. Sehingga tanya, ternyata memang ini hanya jalur pendaftaran saja gitu ya. Pak Agus atau Pak Mul mau menanggapinya? Pak Agus atau Pak Mul? Pak Mul. Iya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa terkait masalah jalur afirmasi itu hanya untuk sistem masuknya saja. Tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa meskipun tidak jalur afirmasi, pemerintah kota ini memberikan perlakuan yang sama terkait kemudahan atau ya kemudahan bagi warga belajar, bagi siswanya. Otomatis fasilitasnya juga akan bisa terpenuhi semua. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk masalah seragam, masalah sepatu itu semuanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota Mojokerto. Saya kira hal-hal yang terkait dengan jalur afirmasi itu lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan kepada Dinas Pendidikan terkait masalah teknis ini. Kami akan menerima setiap pengaduan-pengaduan terkait dengan adanya misalnya katanya jalur afirmasi itu seperti ini, tapi tetap yang kami rasakan di lapangan seperti itulah. Itu disampaikan kepada kami lah. Kami nanti akan segera bisa sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Pada intinya gini, kita membuka saluran penuh kepada masyarakat
untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan PPDB ini. Jadi tidak perlu ragu untuk datang ke DPRD Kota Mojokerto, atau bisa melalui telepon atau melalui media sosial. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau melalui media sosial itu kadang-kadang ada persepsi yang berbeda, sehingga lebih baik kita ketemu langsung untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu, Mas Eki. Kita menelpon lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dengan Bapak Suherman. Pak Suherman, silakan Pak. Iya, mau nanya Pak, kita tinggal ini di perbatasan Jombang Mojokerto. Oke. Kita mau pakai jalur prestasi. Apakah bisa untuk masuk pakai jalur prestasi itu Pak? Kita mungkin jarak kan perbatasan antara Jombang dan Mojokerto kan, kalau dari domisili kan ikut Kabupaten Jombang. Tapi kalau dari koordinat sih lebih dekat dengan Mojokerto gitu. Jadi maunya tanya, bisa nggak pakai jalur prestasi gitu Pak ya? Iya. Oke, gitu aja Pak. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irman yang ada di Jombang. Ya, kita ke Gatekeeper dulu ya, Andan. Iya, ini ada teman-teman yang sudah masuk di WA kita. Ini dari Bu Tuti di Jetis, mau tanya kalau jalur prestasi olahraga apakah semua cabur bisa? Untuk jalur prestasi kalau dari kabupaten apakah tidak bisa ya? Terus kemudian dari Mas Andi di Balongsari tanya tentang PPDB-SD, apakah untuk masuk ke SD tahun ini masih bisa menggunakan surat domisili? Karena kakaknya masih kakak kabupaten tapi sudah mengurus surat domisili dari 2 tahun lalu. Oke, ya terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini banyak pertanyaan yang masuk, banyak yang dari luar kota juga. Karena yang kalau kota aman gitu ya. Tapi kalau yang warga luar kota ini gimana caranya masuknya gitu? Bagus? Oke, terima kasih 3 penelpon yang masuk tadi. Kami dari DPR Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mojokerto pada prinsipnya membuka seluas-luasnya dan kami yakinkan kepada seluruh warga bahwa Kota Mojokerto insya Allah bisa menjadi contoh pendidikan bagi kota-kota lain. Dan saya yakinkan bahwa monggo seluas-luasnya kami buka keran untuk pendidikan di Kota Mojokerto. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Jaki. Oke. Monggo mungkin Mas Amin menambahkan. Ya. Ya, Pak Amin mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi sekali lagi terima kasih Maja FM, masyarakat Kota dan Kabupaten Mojokerto, teman-teman Dewan. Intinya untuk warga, kami sudah MOU dengan Kadiknas Jombang dan Kabupaten Mojokerto untuk warga yang terdekat bisa mendaftar jalur prestasi, tapi prioritas tetap warga Kota Mojokerto. Sekali lagi prioritas tetap Mojokerto. Kecuali putra-putri panjenengan punya prestasi yang istimewa, misalnya juara 1 MTQ tingkat provinsi, jadi tetap bisa, intinya tetap bisa. Silahkan daftar di jalur prestasi pada tanggal 8, tanggal 10 Juni di website kami. Prinsipnya bisa, karena ini NKRI, tapi prioritas utama tetap warga Kota Mojokerto, dan itu berlaku se-Indonesia Raya. Yang Jombang juga prioritas warga Jombang, yang Malang juga prioritas warga Malang. Boleh warga Kota Mojokerto setelah Malang terpenuhi, itu prioritasnya. Jadi tetap silahkan mendaftar. Memang Mas Jeki, SMP dan SD kami menjadi SD favorit warga Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Tapi kami sampaikan, kami punya 52 SD negeri, punya 11 SD swasta, kami punya 9 SMP negeri, kami punya 10 SMP swasta. Jadi dan semuanya bagus, semuanya favorit. Kami juga monggo yang tidak tertampung di SD negeri bisa ke SD dan SMP swasta kami yang sangat bagus. Ada SD SMP TNH, SD SMP Permata, SD SMP Taman Siswa, SD SMP Muhammadiyah, PGRI dan yang lain. Semuanya bagus. Jadi Bapak dan Ibu orang tua tidak usah khawatir, kami mencoba membuka, dan yang terbaik bukan hanya SD dan SMP negeri, tapi juga banyak SD dan SMP negeri di Kota Mojokerto yang bagus, dan boleh menyatakan bahwa kota ini kota-kota pendidikan. Ada ratusan lembaga pendidikan mulai TK, PAUD, SD, SMP sampai universitas. Ada Majen Sungkono, ada SDT Raden Wijaya, semuanya bagus. Jadi kami terima kasih Bu Wali sudah mempermudah akses informasi masyarakat dan meningkatkan kualitas, sehingga sekolah di Kota Mojokerto menjadi favorit teman-teman orang tua di Jombang maupun di Kabupaten Mojokerto. Ini kebanggaan tersendiri untuk Bu Wali kita dan teman-teman anggota Dewan. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Untuk closingnya mungkin kita udah dibuka untuk websitenya udah ada dibuka, silakan dimanfaatkan untuk trial untuk itu coba. Yang untuk trial yang seperti saya sampaikan tadi, mojokertokota.demo.siap-ppdb.com. Nanti yang untuk realnya tinggal demonya itu dihilangkan. Cuman terus kemudian manfaatkan juga di kami untuk Play Store-nya segera diunduh di Play Store, dicari dengan nama Siap PPDB. Terus kemudian yang terakhir yaitu untuk format SMS, nanti kalau sudah melakukan pendaftaran dan berhasil melakukan pendaftaran, untuk merepotnya untuk untuk melihat siswanya diterima di mana dalam itu PPDB formatnya ya, PPDB spasi nomor pendaftaran kirim ke 98108 di semua operator Telkomsel, Indosat, Excel, Axis semua bisa. Dan untuk saran kami ketika jalur di zonasi ya, mungkin kita tidak menutup kemungkinan kita sistem yang buat manusia terjadi kendala, jadi jangan sampai serentak berbarengan. Manfaatkan ketika longgar, jam-jam longgar biasanya malam. Jadi kalau kita lihat itu peserta didik itu biasanya pagi semua bareng-bareng nyerbu. Jadi sehingga sistem itu ada lambat atau mungkin sistem ada down. Tapi untuk mengenangkal itu kita sudah punya, untuk backupnya kita sudah punya, kita siapkan. Jadi intinya segala macam antisipasi sudah disiapkan, tapi kalau mau lancar cari yang strategi longgarnya tadi itu biar aman semua gitu ya. Oke, Pak Mul, mungkin ada sesuatu yang disampaikan sebagai closing statement-nya gitu. Oh ya, saya perlu nyampaikan kepada masyarakat Kota Mojokerto dan sekitarnya. Ini kan terkait dengan pemahaman selama ini dengan sistem zonasi ini kan sampai hari ini masyarakat itu masih berpikir tentang sekolah favorit atau maupun tidak favorit. Lah, pada kesempatan kali ini saya ingin nyampaikan bahwa sudahlah, sekolah favorit dan tidak favorit itu sudah tidak ada. Sekarang semua sekolah adalah favorit. Sekarang semua sekolah adalah favorit. Kita ini lebih mementingkan pendidikan anak kita. Karena apa? Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh, kalau saya boleh menyitir ini Mas Jaki, Nelson Mandela itu kan pernah menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling kuat bagi masa depan kita untuk merubah dunia. Yang penting pendidikannya di sini. Jadi bukan pada sekolah A, sekolah B, sekolah C, karena itu tergantung dari anaknya masing-masing. Kalau kita lihat kisah orang-orang sukses, banyak sekali mereka itu yang juga dari sekolah-sekolah yang biasa-biasa aja. Bahkan ada juga yang tidak sampai menempuh pendidikan yang tinggi. Jadi sekali lagi perlu di mindset kita hari ini tertanam bahwa semua sekolah adalah favorit. Sehingga tidak perlu lagi kita berebut untuk mencari sekolah A, B, C, karena pemahaman yang dulu itu adalah favorit. Saya kira itu. Dan Komisi 3 insya Allah akan tetap mengawal program zonasi ini. Ya, jika ada hal-hal yang terkait dengan masalah itu, silakan masyarakat menyampaikan kepada kami langsung, dan kami juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai mitra dari Komisi 3. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Oke, Pak Agus, closing statement-nya. Kepada seluruh warga Kota Mojokerto yang saya cintai, juga kepada Pak Amin, pesan saya yang terakhir, saya berharap tidak ada seorang pun di kota saya tercinta ini yang tidak bisa bersekolah. Mohon Kepala Dinas Pak Amin beserta Pemkot memfasilitasi untuk itu. Kami sebagai Ketua Komisi 3 dan DPRD Kota Mojokerto pada prinsipnya senantiasa mencarikan solusi yang terbaik untuk seluruh warga Kota Mojokerto. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Agus, Pak Mul, dan juga Pak Komari serta Pak Amin. Semoga pertemuan kali ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto khususnya dan masyarakat Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya pada umumnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.